Baik, pemirsa Bidoa Channel, jumpa lagi dengan saya Teddy Rustiadi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang yang luar biasa, pemusik jalanan, bekas preman, tetapi kali ini beliau hijrah dan sangat luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Samping kiri saya ada Kang Yayan Blues. Selamat siang Kang Yayan. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita ngobrol-ngobrol Kang Yayan lah. Siap, boleh. Karena kita tahu kapasitas seorang Yayan Blues ini di dunia musik begitu hebat. Amin. Nah, boleh cerita tidak ketika Kang Yayan dari dunia musik kemudian hijrah sekarang? Iya, awalnya sih hanya ketemu teman saat itu. Waktu di pom bensin pada subuh, pom bensin Ciamis. Itu saya masih aktif di LSM. LSM itu mau ada urusan ke Tasikmalaya, tentu urusannya urusan sesuatu hal. Tiba-tiba salah seorang mendekati saya, kan mereka mana? Ya, mampirlah ke Tasik. Ini ikut saya yuk. Rasanya saya kenal ke Akang, kata orang itu. Iya, orang Pangandaran kan? Iya. Saya dulu waktu kecil suka nonton, kalau Kang Yayan main band, saya suka nonton. Fans Ya. berarti, anjir. Tuh, karena saya pernah juga bikin acara beberapa kali, terutama di panggung terbuka di pantai. Orang itu tiba-tiba membayarkan rokok dan kopi saya, padahal saya merasa tidak kenal dengan orang itu. Lalu sampai akhirnya saya terlena dengan cerita orang tersebut, dan saya ikut sama orang itu ke rumah kosnya. Setelah di rumah kos, cerita banyak hal. Sebetulnya tujuan hidup Kang Yayan itu apa? Saya kira saya sudah tidak punya tujuan. Saya juga bingung mau kemana. Ini urusannya pun di LSM, yang tanda kutip semua orang tahu bagaimana image LSM. Betul. Akhirnya saya ikut orang tersebut, dan besoknya, Kang, ikut saya yuk. Mana piknik? Piknik kemana? Ala ikut saya. Akhirnya saya ada di salah satu masjid kota Ciamis. Di Ciamis. Di Ciamis. Awalnya tuh, kok ada orang pakai sorban, berjanggut, berjubah, nggak apa ya. Tapi mereka baik-baik semua. Mereka penuh dengan senyuman. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya padamu-lah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah ya Allah kami. Mereka penuh dengan senyuman. Mereka membuat saya kopi, bahkan saya dipijitin. Allah. Itu baru kenal loh. Semua orang tuh artinya kok baik semua. Tapi karena saya basicnya orang aktivis, melihat orang baik itu curiga, Kang. Ini ada apa nih orang baik? Jangan-jangan. Terus kemudian ya, lama-lama, terutama di hari ketiga. Berarti itu selama 3 hari diam di masjid? Betul. Saya juga bingung, tapi pada akhirnya Tapi saya tidak kabur itu? Awalnya saya kabur, saya ke Tasik dulu. Penasaran, saya harus menemui rekan-rekan LSM yang ada di Tasik. Tapi akhirnya malam ketiga saya benar-benar menangis. Dengan? Di masjid itu. Dengan kejadian? Kejadian setelah saya diajak itikaf di masjid. Malam hari saya bangun, ngikuti orang lain. Saya belajar sholat sunat malam hari. Karena sholat wajibnya pun saya kan nggak bener lah, jarang sholat bahkan. Tidak sholat. Setelah malam-malam saya tahajud, ya Allah, ternyata saya menangis, menumpahkan air mata yang selama ini benar-benar terendam oleh sebuah keegoisan, kesombongan, kedoliman saya sebagai manusia yang jahil ya, tidak mengenal Tuhan. Allah. Setelah itu, di bulan berikutnya saya yang nyari orang itu. Saya ingin lagi kapan mau ada itikaf. Jadi ada perasaan rindu. Ada perasaan rindu, ada perasaan gelisah kalau saya tidak bertemu dengan rekan-rekan yang suka datang ke masjid. Dari situ. Tapi ada satu hal yang tidak saya percaya dalam diri saya. Apakah saya bisa berhenti minum alkohol? Itu yang sulit saya percaya. Jadi setelah ikut 3 hari yang pertama masih tetap? Masih ngeroyo. Jadi itu pertanyaan saya. Kalau ke perempuan mungkin saya tidak terlalu inilah ya.
bisa menyudahi mungkin. Nah, Tapi yang saya tanyakan adalah apakah saya bisa berhenti minum alkohol? Ternyata belum. Saya ikut lagi program dengan mereka, belum lagi. Lama-lama mungkin, karena kata guru kita selalu bilang, perbaiki sholatmu, maka akan diperbaiki akhlakmu. wajib. Mencoba memerangi diri sendiri, mengurangi pergaulan-pergaulan yang terlalu lepas dari agama. Ya alhamdulillah sampai detik ini saya sudah 10 tahun tidak mengenal alkohol. Luar biasa. Itu di keluar 3 hari keberapa kira-kira bisa sampai berhenti? Setahun lah. Setahun setelah Iya. ikut. Iya. 12 kali. Iya. Setelah banyak saya bersilaturahmi kepada ulama, kepada pesantren-pesantren, dengan sendirinya melihat minuman itu kayak, aduh, gitu, serem gitu, dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Iya, tapi bergaul dengan siapapun. Tapi pergaulan sampai saat ini masih Iya, tetap. contoh, Bermusik juga masih tetap. Saya kan main musik di kampung turis, main musik di kafe-kafe. Ya saya tidak fanatik terhadap orang-orang yang masih suka minum. Saya menghargai mereka. Dan mereka juga sekarang sudah tahu paling-paling kopi ABC nih seperti pagi ini nih. Kopi ABC ya Luar sudah biasa. gitu. Alhamdulillah, jadi pemirsa, salah satu keajaiban yang diberikan Allah sama Kang Yayan ini. Jadi kalau menurut keterangan Kang Yayan dengan ceritanya yang begitu penuh luka-liku, tetapi beliau bisa hijrah juga. Dari tadinya haram jadah, sekarang jadi anak hijrah. Iya. Dari tadinya bermaksiat, sekarang lebih banyak tinggal itikaf. Terbayang nggak 30 tahun saya ada di pemandu wisata, bergaul dengan orang asing, 30 tahun loh. Dan orang asing teh bukan orang lokal. Bukan bule, dari Eropa, Amerika, Australia, gitu kan. Apa yang mereka makan, saya ikut makan. Apa yang mereka lakukan, saya ikut melakukan seperti mereka. Dengan pergaulan Dengan bebasnya. pergaulan puluhan tahun dengan mereka. Bahkan kebayang saya pernah berada di negara mereka kan, di Eropa. Kan seperti apa? Oh ya, Kang Yayan pernah nikah juga ya dengan Ya, dengan ya. Eropa mana itu? Orang Belanda. Orang Belanda. Alhamdulillah. Ya. Ada punya keturunan juga? Tidak. Alhamdulillah. Tidak. Kita masih didikan. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, kalau saja hari ini kita berbahagia, kita masih ditetapkan oleh Allah untuk menjalankan agama, Kang Yayan ini untuk mencari kebenaran ini perlu waktu dulu setelah beberapa tahun. Betul. Ya. Betul sekali. Apa yang dirasakan sekarang, Kang Yayan? Sekarang saya merasa menjadi manusia paling kaya di dunia. Kenyamanan, ketentraman hidup, sayang keluarga. Kalau saya habis main musik, sekarang tidak lagi nongkrong, tapi ingin buru-buru pulang karena rindu keluarga. Walaupun saya sekarang punya tato, tapi mudah menangis, Halo. terutama di tengah malam. Melankolisnya berarti. Oh iya, saya seniman Kang. Nah, padahal dulunya ini luar biasa, tukang nangisin orang. Iya, nangisin wanita. Alhamdulillah, dan Kang Yayan ini bukan hanya terkenal di dunia maya saja, di dunia nyata itu juga sangat terkenal. Beliau ini adalah seorang musisi dengan gitaris yang cukup handal, maka dia menyatakan diri sebagai Yayan Blues. Cerita tentang Yayan Blues. Iya, waktu saya ada di negara orang lain, saya punya sponsor. Waktu itu saya suruh milih kuliah, hukum, ekonomi, atau seni. Saya ambil jurusan seni, namanya konservatorium musik. Jadi sempat kuliah di luar negeri? Sempat. Saya dulu visa mahasiswa ke sana. Saya dikasih visa mahasiswa 6 tahun, tapi saya tidak betah, akhirnya saya keluar. Dan di situ saya diajarin musik-musik berjenis blues. Alasannya kenapa? Akar dari seluruh musik adalah blues. Kenapa blues? Blues adalah rasa, musik blues adalah hati ya, bisa menyampaikan sesuatu lewat hati terhadap orang banyak. Dan ketika sekarang saya menyampaikan sesuatu lewat musik saya, alhamdulillah, ketika katakanlah walaupun ilmu saya masih belum apa-apa, tapi kan kata Pak Ustadz, sampaikanlah walaupun setengah ayat lewat musik. Dan ternyata blues bisa masuk ke sana. Karena blues berawal dari ketertindasan ya, berawal dari akar rasa, sehingga orang-orang menjuluki dengan sendirinya Yayan Blues. Di samping Yayan ini seorang pemusik, kalau saja banyak pemirsa yang tahu di dunia maya, Kang Yayan ini adalah seorang kritikus yang sangat luar biasa. Kritikus yang bijak. Nah,
Apa sih yang ada di dalam hati Kang Yayan hingga banyak orang kegel kadang-kadang Iya. dengan tulisan Anda? Betul. Karena saya tidak suka berpura-pura. Nah, Melihat situasi yang tidak menurut saya tugenah ya, saya responsif, cepat respon. ketika ada komen misalnya dari orang lain, Nggak masalah. Saya tidak akan pernah mempedulikan komentar orang lain, apapun bentuk komentar itu. Yang penting saya menyampaikan apa yang saya rasakan. pernah terpancing nggak dengan komen-komen? Pernah, wajar, Aha. pernah manusiawi, pernah. Apa sih yang diinginkan dengan tulisan-tulisan yang begitu kritis? Kalau kita melihat sesuatu hal Ajib. yang saya Bisa, rasa tidak berpihak, jiwa kesenimanan saya akan merontak. Jadi saya menyampaikan sesuatu, menyampaikan unek-unek itu. Wajar jika ada orang yang suka dan tidak suka, itu manusiawi lah, lumrah menurut saya. Tapi pada akhirnya saya pernah bertemu dengan sengaja menemukan orang yang kontradiktif dengan saya, yang menganggap musuh dengan status-status saya. Pada akhirnya sekarang jadi saudara. Saya temui, saya silaturahmi ke rumahnya, kita diskusi secara sehat. Sekarang jadi saudara, jadi sahabat baik. Ajib. Jadi jangan pernah melihat sebuah kebencian itu musuh kita. Tanpa adanya kritik, tanpa adanya kebencian terhadap kita tidak akan pernah berpikir untuk berevaluasi. Dan jangan salah, sahabat yang baik itu adalah yang berani mengungkapkan masukan kritik. Itu adalah sahabat sejati. Karena yang namanya sahabat ebel-ebel itu, mereka tentu meskipun salah tetap saja akan dikatakan bahwa itu benar. Nah, Kang Yayan, sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol siang hari ini, mungkin Kang Yayan punya pesan-pesan atau apapun itulah, kata-kata dari Kang Yayan yang bisa membangkitkan motivasi. Ketika saya belum mengenal agama, hidup saya dulu bergelimang harta, uang, tapi hidup saya tidak bahagia, menderita, banyak korban, keluarga, ibu, anak, banyak korban. Kelalaian saya karena saya jauh dari agama, karena agama dihadirkan untuk mengatur sendi-sendi kehidupan yang jauh lebih baik. Setelah saya mengenal agama dan silaturahmi kepada ulama, berguru pada ustadz-ustadz, bersilaturahim kepada pondok-pondok pesantren, dan jaga 5 waktu, ternyata inilah kehidupan yang sesungguhnya. Saya merasa nyaman, merasa tentram, merasa cinta itu hadir, karena tidak ada pernah kata terlambat ya untuk hidup lebih baik. Jangan pernah ada kata terlambat. Lakukanlah sekarang juga. Bagaimana cara merayu Allah, dicintai Allah, maka keindahan dan kebahagiaan akan hadir dalam hidup kita semua. Insya Allah. Jangan pernah ada kata terlambat. Lakukanlah sekarang juga. Bagaimana cara merayu Allah, dicintai Allah, maka keindahan dan kebahagiaan akan hadir dalam hidup kita semua. Insya Allah. Baik, terima kasih, Kang Siap. Yayan. Baik, selamat siang, pemirsa. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.